Assalamualaikum sahabat. Janji Darah adalah cerita yang bersumber dari kisah nyata, kemudian dikemas dalam narasi sebuah cerpen bersambung atau novel. Bukan cerita sedih tanpa manfaat, namun lebih kepada menyampaikan perjuangan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam kisah ini, aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30 sampai 45 tahun yang lalu. Bulan dan tahun di cerita ini adalah perkiraan sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Janji Darah, review cerita sebelumnya. Bintang Jatuh. Tahun 1985-1986, Sultan menjadi salah satu pengurus rayon di pondok pesantren. Mulai mendapat tugas mengelola adik kelasnya. Sultan ditunjuk menjadi pengarah drama di rayon pimpinannya. Dia merancang membuat drama tentang Uwais Al-Qarni, seorang yang tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Uwais adalah seorang anak yang berbakti pada ibunya. Terjadi kesalahpahaman antar Sultan dengan pimpinan rayon lain yang menyebabkan pengurus rayon itu melayangkan tamparannya pada Sultan. Kesalahpahaman itu berakhir begitu saja tanpa ada dendam di antara mereka. Janji Darah, bagian 15, prematur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng, juga like, share, dan komen YouTube channel ini. Masih terlintas di ingatanku bagaimana bintang itu bersinar kemudian jatuh menyambar wajahku. Bahkan tepat berada di permukaan bola mataku. Namun, sambaran itu tak berbekas. Aku juga tak merasa kesakitan. Aku sama sekali tidak bisa berkelahi, dan aku sangat jarang berkelahi seumur hidupku. Hanya ada beberapa peristiwa yang kuingat. Bila aku yang melayangkan pukulan pada orang lain, seringkali orang tersebut mengeluarkan darah. Masih ingat peristiwa diriku dan Pardi ketika kelas 3 SD. Di mana hidung Pardi berdarah karena kibasan tanganku. Ingat pula ketika kelas 4 SD bagaimana Labai terjerembab di tanah dan berdarah karena aku melawan serangannya. Sebaliknya, bila aku yang dipukul, jarang aku merasa sakit. Mungkin Allah sayang padaku, mungkin Allah melindungiku karena doa-doa ibuku. Ya, kadangkala aku merasa dilindungi oleh perisai doa-doa ibuku. Seperti bumi yang dilindungi atmosfer ketika bintang jatuh. Dulu waktu kelas 5 SD aku pernah menabrak seekor kuda yang menarik bendi yang sedang berlari. Aku terjatuh di bawah kaki kuda. Badanku berputar-putar di antara kaki-kaki kuda dan roda bendi. Aku selamat. Aku yakini itu sebagai pertolongan Allah. Sehari setelah kejadian malam itu, aku masih ketemu dengan Sahrul. Dia seolah-olah tidak melihatku dan aku pura-pura sibuk. Tak ada dendam di hatiku, kami hanya tak bertegur sapa. Aku sibuk dengan dramaku dan dia sibuk dengan dramanya. Lomba drama itu pun akhirnya dilaksanakan di malam seni dan santri. Banyak bakat santri yang ditampilkan, mulai komedi, menyanyi, bahkan musik. Sebagai puncaknya adalah drama. Ketika grupku tampil, aku tidak berada di belakang panggung. Aku duduk di kursi penonton. Menurutku cukup sudah pengarahanku selama 2 minggu. Tergantung hasil yang mereka tampilkan. Aku lebih suka menonton hasil karyaku. Grup Sahrul tampil 2 grup setelah kami tampil. Aku penasaran juga penampilan mereka karena aku tahu Sahrul sangat serius melatih grupnya. Bercerita tentang usaha rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Yang menarik dari penampilan grup Sahrul adalah pejuang-pejuang Indonesia yang dia gambarkan sebagai santri yang berjubah.
Ustadz, Kiai, pasukan Pangeran Diponegoro melawan Belanda dengan pedang dan bambu runcing. Aku baru paham kenapa Sahrul butuh baju jubah, karena pejuang yang digambarkannya adalah pasukan dengan jubah dan teriakan Allahu Akbar. Mereka memakai jubah putih-putih. Kudengar Sahrul menyewa semua seragamnya, mulai seragam tentara Belanda, jubah, bahkan senapan mainan. Efek suara yang mereka pakai pun lebih bagus. Aku tak kecewa kalau ternyata grup mereka memang meraih juara 1. Sementara grupku cukup puas di peringkat 3. Malam seni dan santri telah berlalu. Rutinitas sebagai santri tetap berlanjut. Kujalani hari-hariku sebagai santri dan sebagai pengurus rayon. Pagi lebih dahulu bangun dari adik kelas, membangunkan mereka dan menyuruh mereka lekas ke masjid. Begitu setiap sholat 5 waktu, adik kelas selalu harus diingatkan. Sebagian besar dari mereka tak susah untuk digiring ke masjid, karena itu sudah menjadi rutinitas semua santri. Sebagian lagi agak susah. Yang susah ini bermacam-macam pula. Ada yang malas, ada yang kurang sehat, bahkan ada yang kurang mood. Yang kurang mood ini bisa karena tak betah di pondok, bisa karena kangen sama orang tua. Bila aku mendapati santri yang malas-malas ke masjid, aku perhatikan gelagatnya. Malas atau punya masalah satu di antara berbagai masalah santri. Aku akan bertanya dulu, kenapa belum berangkat? Namun tak semua pengurus rayon yang mau bersusah payah bertanya dan beramah tamah seperti itu. Ada yang main pukul, sekali dibangunkan dengan halus, kedua agak keras, yang ketiga sajadahnya melayang ke badan adik kelas. Merokok adalah suatu yang sangat terlarang di pondok. Hukumannya cukup berat untuk semua santri yang kedapatan merokok. Setahuku mereka sering dijemur, yang lebih sering malah dibotak kepalanya. Santri yang bandel bila mau merokok biasanya di WC atau di belakang pondok yang jauh dari pantauan kakak kelas. Bila kedapatan ada puntung rokok di WC, maka akan ditelusuri siapa yang menggunakan WC sebelumnya. Bila ketahuan, alamatkan kepala akan dibotak. Minimalnya dijemur di tengah lapangan. Namun para santri juga tahu beberapa ustadz merokok meski tak di depan santri. Sebagian ustadz-ustadz tidak dapat menghapus kebiasaan merokoknya, tapi tak ada sanksi bagi ustadz yang merokok. Kebiasaan merokok ini susah dihilangkan pada santri yang sudah kecanduan, bahkan mungkin ada yang sengaja coba-coba karena merokok dilarang. Seperti ada petualangan bagi santri yang mencoba-coba merokok. Santri-santri yang sering dihukum karena merokok ini pun jadi pengurus rayon bila dia telah sampai di tingkat kelas yang lebih tinggi. Disinilah masalah rokok ini tambah rumit dan tambah susah dibendung. Aku terkaget-kaget dikala kamar pengurus rayon jadi tempat merokok. Selama menjadi adik kelas, mereka merokok sembunyi-sembunyi. Begitu menjadi pengurus rayon, mereka merokok di kamar. 1, 2, dan 3 teman-temanku bebas merokok di kamar tanpa ada yang mau melaporkan. Kadang-kadang asap dan bau rokok sampai keluar. Tapi tak ada yang menindak. Dengan arti kata, kakak kelas boleh merokok asal tak ketahuan ustadz. Adik kelas boleh merokok asal tak ketahuan kakak kelas. Dan ustadz boleh merokok asalkan tidak di depan santri. Kesimpulan ini kubuat sendiri berdasarkan pengalamanku di kamar rayon. Bagiku kesimpulan ini sangat miris. Setahun aku menjadi santri yang baik tanpa pelanggaran sedikit pun. Justru dihadapkan pada kenyataan yang pahit tentang sebuah kedisiplinan yang begitu mudah dilanggar. Puntung rokok bekas pengurus rayon itu bukannya dibuang atau disembunyikan, tapi ditumpuk begitu saja di kaleng biskuit tanpa ada ketakutan disidak oleh ustadz. Puntung rokok itu sudah sampai 3-4 kaleng biskuit. Suatu malam kami semuanya menghadiri pertemuan. Kamar pengurus rayon kosong. Ketika kami sampai di kamar malam harinya, kaleng biskuit yang berisi puntung rokok itu tergeletak di lantai. Rokoknya bertebaran kemana-mana. Teman-teman yang merokok menduga yang melakukan itu ustadz atau adik kelas. Kemungkinan adik kelas tahu kalau kamar pengurus rayon mereka bau rokok. Mungkin juga yang melakukan adalah ustadz.
Namun tak ada teguran bagi kami penghuni kamar. Kejadian itu berlalu saja. Aku sebagai santri yang patuh dan penurut merasa kecewa atas keadaan tersebut. Seperti kepercayaanku terhadap pondok pesantren yang ideal terluka. Di pondok kakak kelas dilarang memukul adik kelas. Itu resminya, yang disampaikan pengurus pondok di forum resmi. Namun, peristiwa pukul-memukul selalu saja terjadi. Bila ada adik kelas yang disidang dan persidangan berlangsung alot, maka tangan si kakak pun terkadang melayang. Aku memang tidak pernah dipukul di kantor keamanan pondok oleh kakak keamanan selama menjadi akdok atau adik kelas. Aku memang tak ada masalah di bidang kedisiplinan, namun teman-temanku di rayon rata-rata telah merasakan pukulan kakak kelas. Pengurus rayon terpilih hanya karena dia telah menjadi kakak kelas, sebagian tanpa kredibilitas dan semangat kerja santri. Orang-orang seperti ini bila diberi tugas untuk mengatur cenderung ngawur. Pernah ada anggota pengawas rayon di kamarku menyidang adik kelas di ruangan kami. Adik itu berbelit-belit tidak juga mengaku. Tiba-tiba tangannya melayang ke wajah adik tersebut. Aku mencoba mengambil alih persidangan. Aku sampaikan bahwa kita dilarang memukul adik kelas. Dia menyadari keteledorannya. Hanya saja prinsip dilarang memukul adik kelas itu seolah-olah prinsip minoritas. Aku berpedoman kepada ucapan beberapa pimpinan pondok yang mengatakan hal tersebut. Teman-temanku berpedoman pada kenyataan yang pernah mereka alami. Mereka pernah dipukuli sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang sering dipukul untuk beberapa kesalahan di masa jadi adik kelas. Bila persidangan itu tidak berjalan mulus, maka kakak-kakak sering tak sabar dan memaksa mereka cepat mengaku. Disitulah pukulan demi pukulan itu terjadi. Kita dilarang memukul adik kelas dalam persidangan, tapi dulu kita sering dipukul. Ya, sekarang kita balas dong. Kamu memang tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya dipukul, kata seorang teman padaku dalam sebuah perdebatan kami. Pernah kami menyidang adik kelas karena sebuah pelanggaran adik tersebut. Tiba-tiba seorang pengurus rayon melayangkan pukulannya. Setelah persidangan selesai, dia berteriak kegirangan. Enak memukul itu ternyata. Pantas aku dulu dipukul begitu saja. Temanku itu seperti merayakan tamparan pertamanya ke adik kelas. Saatnya melakukan pembalasan ke adik kelas atas perlakuan kakak kelas. Kesimpulan beberapa kawan-kawanku itu membuatku merinding. Memang tak semua teman rayonku melakukan hal tersebut, hanya 1-2 orang. Tapi yang tidak melakukannya cenderung diam-diam saja. Aku benar-benar tak terima keadaan seperti itu. Hal ini membuat aku resah. Kesucian pondok luntur dalam pikiranku. Aku coba mendebat teman-temanku dalam berbagai kesempatan, namun aku merasa sendiri membela pendapatku. Pernah suatu hari kami mendapat laporan dari adik kelas bahwa dia kehilangan uang. Uangnya hilang bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali. Maka beberapa adik kelas di kamar itu menjadi terduga mengambil uang tersebut. Ada seorang santri yang sering melanggar peraturan, sering kabur dan sering merokok. Santri sebagai terduga pengambil uang tersebut. Kebetulan santri itu dari Palembang, berarti satu konsulat denganku. Ketika santri itu dipanggil, aku berusaha menanyakannya baik-baik. Mencoba untuk mengorek keterangan dari adik tersebut, apakah dia memang mengambil uang teman sekamarnya. Teman-teman satu rayon ikut-ikutan melakukan persidangan untuk seorang adik kelas itu. Karena adik itu tampak tak kooperatif, cenderung diam dan membisu, teman serayonku ada yang emosi dan terjadilah yang membuat batinku menangis. Ada yang bertanya, ada yang menempeleng, dan ada yang mencukur rambut. Seperti pemandangan yang biasa bagi mereka, tapi pemandangan yang menyiksa bagiku. Karena tidak tahan sehingga aku meninggalkan kamar itu. Sebenarnya ada bagian keamanan pondok yang bertanggung jawab melakukan persidangan. Namun, bila pihak bagian keamanan santri belum mengetahui, kadang diinterogasi dulu di tingkat rayon. Persidangan di tingkat rayon cenderung tak terarah. Selang setengah jam, aku masuk kamar lagi dan melihat adik itu sudah dibotak acak-acakan. Dan mereka yang sudah menyidang sudah tidak ada. Aku pandang adik kelas itu dengan rasa kasihan. Aku tak tahu apakah dia mengambil uang temannya atau tidak.
Namun, aku merasa cara itu tidak benar untuk sebuah pendidikan. Bila telah diberi hukuman, mestinya ada kata penutup dan nasihat dari yang menyidang supaya dia lebih baik lagi ke depannya. Aku berusaha berbicara pada adik tersebut dan menyuruhnya kuat, tapi aku tak punya kata-kata untuk disampaikan. Andai aku dalam posisi adik kelas itu, sungguh sakit rasanya. Adik kelas itu aku suruh ke kamar untuk istirahat. Aku berdoa dia baik-baik saja dan terus kuat menjalani hidup sebagai seorang santri. Keesokan harinya aku ke kamar adik itu untuk melihat keadaannya. Dia sudah tidak ada di kamar. Sejak tadi malam dia tidak kelihatan, kata teman sekamarnya. Dan dia tidak pernah kembali datang ke pondok. Kepergian adik kelas itu membuatku trauma. Sejak saat itu aku tidak mau lagi ikut persidangan adik kelas di tingkat rayon, tanpa terorganisasi dan cenderung ngaco. Sebagian mereka belum pantas dikasih tanggung jawab untuk mengelola adik kelas. Bila ada masalah adik kelas, aku cenderung menyerahkan pada kakak bagian keamanan, biar diselesaikan di sana, bukan di rayon yang masih terlalu prematur untuk menyelesaikan masalah. Teman-temanku dalam satu rayon tak pernah membahas adik kelas di Palembang. Teman-temanku dalam satu rayon tak pernah membahas adik kelas dari Palembang tersebut. Entah mereka tahu adik kelas itu kabur tak kembali, entah tidak. Ada yang hilang dalam hatiku ketika adik kelas itu pergi. Kepercayaanku pada pondok hilang setengah. Dan aku harus menjalani sisa hidupku di pondok dengan perasaan setengahnya lagi. Aku mengharapkan kepemimpinan yang perfect, sementara kawan-kawan melakukannya dengan santai. Sepertinya mereka menganggap pukulan itu biasa-biasa saja, sementara bagiku begitu mendalam terlukanya. Bagiku kehidupan seorang santri suatu yang serius. Perlakuan yang tak pantas bagi adik kelas akan membekas pada jiwanya, akan membekas pada perkembangan hidupnya, sebagaimana diriku bila diperlakukan secara tidak baik. Susah untuk menghilangkan trauma tersebut. Pondok Darussalam, Desa Gemilang, Jawa Barat, 1986.